Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dan diungkit kembali terkait dengan Wadas yang menjadi trending topik hari ini. Dan bahkan orang-orang yang menjadi sasaran di Wadas itu mempertanyakan bagaimana Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Ini menjadi catatan penting begitu, dan bahkan berita seperti ini mulai muncul lagi seperti ini. Seperti ini, Trimedia ke Ganjar 8 tahun apa kinerjanya? Bereskan itu Wadas dan RAM. Mari kita baca dulu yang menjadi trending topik di Twitter seperti ini. Ini menjadi trending topik di Twitter hari ini bahwa hashtag Wadas menggugat. Ini apa yang sebenarnya terjadi di Jawa Tengah begitu kan? Kemana Ganjar? Jangan-jangan safari politik kesana kesini begitu tanpa memperhatikan warganya begitu kan? Ini dari Jodoh. Si Kemlinti 8 tahun menjabat apa kinerjamu? Hashtag Wadas menggugat. Ini tuding Ganjar Kemlinti Trimedia PDIP 8 tahun apa kinerjanya? Bereskan itu Wadas Rap. Mari kita baca komentar-komentarnya. Ini nonton BF streaming. Kemlinti apa? Artinya sok jago, songong, sombong, arogan. Main medsos ini. Ganjaris mempopulerkan film ini. Mungkin itu salah satu prestasinya. Up. Lebih enak nonton daripada ngurusin Wadas pejabatnya. Bener tuh apa yang saya bacakan, ini pro dan kontra ya di Twitter, dan bahkan ini menjadi trending topik begitu kan. Di Twitter banyak sekali hashtagan orang-orang begitu. Kemana Pak Ganjar ini? Kerjanya apa Presiden TikTok tuh? Miris ya kalau pejabat negeri ini petugas semua nih. Kebanyakan petugas partai Don Bang. Ini yang menjadi trending topik ini. Warga Wadas menggugat. Ini banyak sekali tuntutannya begitu kan, sampai hari ini masih belum selesai. Sebenarnya apa sih yang benar terjadi begitu? Di sini ada rakyat yang dirampas hak tanahnya. Di Cina ada saudara muslim kita yang dirampas hak asasinya, kekerasan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri. Lalu siapa yang teroris di sini? Warga Wadas Dieng tolak perusakan lingkungan. Kami warga Dieng dan warga Wadas mendukung penuh segala bentuk perjuangan warga, menolak segala bentuk perusakan lingkungan dan perusakan ruang hidup serta hak asasi warga. Ini banyak sekali yang menolak begitu. Kemana Pak Ganjar selama ini begitu? Ini masih muncul lagi di media begitu kan. Seolah-olah dia tidak bekerja begitu kan. Dan sampai sekarang masih belum menjadi spekulasi begitu. Rakyat Wadas dan Kandeng menjadi saksi betapa zolimnya kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Ini yang yang saya bacakan ini dari catatan Ali 7. Daerah Anda ingin Wadas dan kendingkan, pilih Ganjar jadi presiden. Merampas tanah surga bumi Wadas dengan dalil proyek strategis nasional untuk membangun bendungan Banner, namun dengan cara yang tidak benar. Warga Wadas, wow, sangat luar biasa sekali. Tanah surga di bumi Wadas ini yang menjadi trending hari ini begitu kan. Saya kira Wadas ini sejak dulu sudah selesai, tapi nyatanya warga Wadas masih belum selesai begitu. Apa kinerja Pak Ganjar begitu kalau seperti ini terus begitu kan. Ini banyak sekali yang men-tweet ini begitu kan. Ini wah, luar biasa itu. Jadi selama ini apa yang dipertanggungjawabkan menjadi gubernur Jawa Tengah, kira-kira seperti itulah. Jadi semuanya harus diselesaikan terlebih dahulu, bukan safari politik kesana ke sini begitu kan. Ini bahkan mahasiswa adalah garda yang terkuat dalam menyampaikan pikiran, dan bahkan di sini disebutkan berani tampil berbeda melawan arus bahkan ketika dilawan oleh kekuasaan. Wadas. Warga Wadas menolak tambang sejak awal. Ini muncul lagi begitu kan. Jangan sok-sokan nanti pulang kampung akan jadi aktivis di lingkungan hidup. Nanti bisa digeruduk warga Wadas pada ke Solo. Mungkin akan tetap jadi aktivis oligarki. Bangkit melawan atau tunduk ditindas ini. Banyak sekali begitu kan tweetnya. Ini menjadi trending topik di Twitter hari ini begitu. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya yang Pak Trimedia
ke Ganjar 8 tahun, apa kinerjanya? Bereskan itu Wadas dan RAP. Ya, ini masih menjadi catatan penting bagi Pak Ganjar begitu kan. Bukan hanya ke sana kemari untuk separi politik atau pencitraan berbagai hal begitu kan. Ini urus dulu warga Wadas, ini masih belum selesai. Kalau jadi presiden ya mundur saja dari gubernur begitu kan, biar tidak menggunakan uang rakyat untuk kemana ke sini ke situ begitu. Internal PDIP bergejolak jelang Pilpres 2024. Beberapa pengurus mulai terang-terangan mendukung kandidat capres. Ada yang mendorong Puan Maharani, ada yang juga mendukung Ganjar dengan elektabilitas yang jauh di atas Puan. Anggota DPR RI fraksi PDIP Perjuangan Trimedia Panjaitan termasuk yang pasang badan untuk Puan dan menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Trimedia mempertanyakan kinerja Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Trimedia awalnya memaparkan rekam jejak Ketua DPR Puan Maharani. Menurutnya perjalanan Puan jelas mulai dari Ketua fraksi PDIP Perjuangan di DPR ketika era oposisi SBY, berhasil mengorganisir anggota, berhasil menjadi Menko PMK, mengkoordinasikan 7 kementerian serta dinilai mampu menjadi Ketua DPR di tengah kader-kader terbaik parpol. Ganjar apa kinerjanya? 8 tahun jadi gubernur, selain di medsos apa kinerjanya? Kata Trimedia. Inilah partai anggota PDIP sendiri yang mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi publik bisa menilai seperti apa kinerja gubernur Jawa Tengah begitu kan. Jadi Wadas masih belum selesai, banjir masih ada, angka kemiskinan ya seperti itu. Publik bisa menilai sendiri. Untuk menjadi calon presiden itu harus berpengalaman, itu harus sukses, harus punya prestasi besar begitu. Jadi sangat disayangkan para buzzer dan cebong-cebong itu ya menjunjung tinggi terhadap Pak Ganjar, tapi prestasinya selama ini yang diungkit tidak ada sama sekali oleh junjungan mereka begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR, kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu, selesaikan ROP itu, berapa jalan yang terbangun, kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jawa Tengah malah naik. Tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan Ibu Trimedia. Trimedia berpandangan langkah Ganjar untuk nyapres di 2024 sudah kelewatan batas. Nah, ini Pak Trimedia sudah mengatakan langsung bahwa langkah Pak Ganjar ini kelewatan batas begitu kan. Dia hanya sana sini ya separi politiknya begitu kan ini. Trimedia berpandangan langkah Ganjar untuk nyapres di 2004 sudah kelewatan. Ia menyebutnya dalam istilah Jawa sebagai kem linti, sok songong congkok. Kalau kata orang Jawa kem linti ya sudah kem linti, dia harusnya sabar dulu, dia jalankan tugas sebagai gubernur Jawa Tengah, dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPD, DPC, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu baru. Jadi apa ya? Seakan-akan ingin ngebetnya menjadi calon presiden. Ganjar ini separi ke sana ke sini sudah kelewatan menurut Pak Trimedia. Jadi dia bermedia sosial, terus kemudian kemarin ke Medan, keluar kota Jawa Tengah. Padahal di Jawa Tengah masih banyak yang harus kita selesaikan begitu kan. Ini pencitraannya atau apa begitu kan. Kalau ingin jadi nyapres ya mending saja mundur di gubernur Jawa Tengah begitu, biar wakilnya yang meneruskan itu begitu, biar fokus begitu. Ini masih tinggal 1,5 tahun begitu. Dan bahkan lebih lanjut Trimedia melihat langkah Ganjar terlalu memperlihatkan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024. Hal ini menurut Trimedia tampak dari safari ke berbagai wilayah di Indonesia. Belakangan ini diketahui Ganjar aktif di keliling Indonesia mulai dari Sumut hingga Sulawesi. Ini kan kelihatan main semua, kemana-mana semua, jalan ke Medan, ke Makassar ya kita ke kota saja. Pada saat PON Papua ada yang berteriak Ganjar-Ganjar, siapa orang Papua yang tahu Ganjar? Kelihatan banner by design sudah diatur, apalagi orang yang mengerti politik, ungkap legislator Dapil Sumut 2 ini. Lebih lanjut, Trimedia menekankan seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama, paham karakter PDIP Perjuangan dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya sebagai kader PDIP Perjuangan, Ganjar tidak menghargai Ibu Megawati, pungkas Ketua Umum Punggun Panjaitan se-Jabodetabek ini.
Dalam survei, Ganjar selalu masuk dalam jajaran 3 besar capres potensial di berbagai lembaga survei. Ia bertengkar bersama Prabowo dan bersama Prabowo dan Anies. Namun hingga kini belum ada keputusan PDIP soal capres di 2024. Kan keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum. Ya, jadi saking ngebutnya untuk menjadi presiden sampai begitu ya, Pak Ganjar ini seharusnya seperti Anies tiru begitu kan. Jadi sudah selesai ya, kita fokus kemana-mana begitu kan. Anies sudah bisa jalan-jalan ke sana kemari itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa persoalan hari ini adalah memang persoalan sebagai membangun bangsa terhadap demokrasi kita. Tetapi perlu diingat, kalau sudah ada keterikatan pemerintah menjadi gubernur, menjadi kepala daerah dan sebagainya, apalagi menteri ingin mencalonkan presiden, lepas dulu jabatannya begitu kan. Biar semuanya itu beres begitu. Seperti Anies Baswedan ke sana ke sini ya biasa, ini adalah sparring politik walaupun ada banyak penolakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Inilah politik dan demokrasi kita. Ini harus menjadi catatan penting kepada kita begitu. Jadi artinya apa yang saya sampaikan selama ini kesimpulannya adalah hanya satu. Pak Ganjar selama ini ya safari politik ke sana ke sini kemari ke sana ke situ tanpa ada rasa prihatin terhadap warga Wadas itu sendiri. Apakah seperti itu? Maka warga Wadas sudah menunggu hari ini. Apa langkahnya, apa kinerjanya? Pak Ganjar masih belum jelas begitu kan. Apakah ini yang mau calon presiden? Kalau tidak berpengalaman, kalau tidak menangani angka kemiskinan, terus kemudian warga Wadas masih menggugat dan sebagainya begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Jangan seolah-olah karena elektabilitasnya tinggi, safari politiknya ke sana ke sini kemari, lalu kemudian meninggalkan tugas yang ada di Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.